Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami berdua akan membawakan webinar pagi hari ini dengan topik memulai perjalanan bersama Zoho CRM. Di sini kami akan memberikan gambaran umum untuk membantu rekan-rekan memahami Zoho CRM dengan lebih baik. Jadi, mari kita masuk ke topik dengan memahami yang disebut konsep mengelola perjalanan pelanggan. Jadi, mengelola perjalanan pelanggan adalah dalam skala besar adalah fungsi inti dari sistem informasi pelanggan dan juga memberikan pengalaman penjualan yang lancar kepada customer kita. Baik itu dilakukan dengan menggunakan platform CRM atau solusi berbasis cloud lainnya seperti spreadsheet ataupun email. Tujuannya adalah untuk menyimpan dan mengelola data serta menjaga hubungan baik dengan setiap jenis kontak yang diperoleh dalam bisnis. Tetapi kita ingin lihat dulu nih bagaimana sih kondisi di sebagian perusahaan yang masih menjalankan pekerjaan-pekerjaan pengelolaan pelanggan itu secara manual. Contohnya, mengirim email masih secara manual, satu persatu per customer, tidak dilakukan otomasi. Sehingga pekerjaan-pekerjaan manual ini pada akhirnya tidak sepadan dengan solusi yang dibutuhkan. Customer kita mungkin akan mendapatkan pelayanan yang lebih lama, ataupun customer kita tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Sehingga solusi ini tidak tepat pada akhirnya untuk mengelola pelanggan kita. Berikutnya, karena pekerjaan dilakukan secara manual, sehingga terjadi banyak kerumitan. Biasanya kalau dikerjakan secara manual, itu tidak bisa memberikan catatan ataupun riwayat perjalanan dari masing-masing customer. Padahal setiap customer itu tentunya memiliki catatan yang berbeda-beda, sangat kompleks, dan sangat banyak sekali yang perlu kita follow up. Nah, inilah yang salah satu yang menyebabkan perjalanan pelanggan itu jadi tidak mulus. Berikutnya juga terlalu banyak aplikasi yang digunakan dalam satu perusahaan. Nah, masalahnya aplikasi tersebut digunakan tidak dalam satu atap, berbeda-beda dan semuanya tidak dikerjakan di dalam satu atap, seperti misalnya inbox email, spreadsheet, media sosial, dan lain-lain. Itu tidak dikerjakan secara terpisah-pisah begitu. Berikutnya tidak ada proses atau panduan yang sistematis. Ini biasanya akan dialami oleh rekan-rekan dari tim sales begitu, dan juga tim marketing. Tim sales yang baru bergabung misalnya, mereka tidak akan bisa memahami secara utuh bagaimana panduan dan juga proses yang ada di dalam perusahaan kita dalam mengelola pelanggan. Dan itu berakibat pada sales kita tidak bisa memahami apa saja sih requirement, apa kebutuhan dari setiap customer. Dan ini semua akan berakhir pada reporting yang buruk. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana tren dari customer kita sekarang. Kita juga tidak bisa mengetahui analisa dari bisnis kita. Padahal itu tentunya akan sangat penting sekali bagi perusahaan kita dalam pengelolaan pelanggan. Berikutnya kita lihat bagaimana perbandingan ketika kita hanya menggunakan spreadsheet atau email dibandingkan dengan CRM dalam mengelola perjalanan pelanggan. Di dalam spreadsheet ataupun email, kita biasanya hanya sebatas mendapatkan data berupa nama, alamat email, alamat rumah, telepon, situs website, tipe pelanggan, dan pemilihan produknya apa saja. Tetapi jika rekan-rekan menggunakan platform CRM, maka teman-teman bisa mengetahui tahap pipeline saat ini, banyak kontak dalam satu perusahaan, karena dalam satu perusahaan biasanya tidak hanya satu yang menghubungi kita, tapi ada banyak sekali. Berikutnya, platform CRM bisa memberikan reporting yang detail dibandingkan spreadsheet ataupun email. Berikutnya, di dalam platform CRM bisa menyimpan begitu banyak riwayat catatan, percakapan dengan customer kita, sehingga semakin banyak lagi konteks yang bisa kita dapatkan. Nah, mari kita memasuki software CRM. Kami akan berikan gambaran bagaimana mengelola perjalanan pelanggan dengan platform CRM. Baik, kita akan mulai prosesnya, dan di sini dimulai dengan akuisisi pelanggan hingga nanti terakhir di retention dan juga recapture, mempertahankan serta mendapatkan kembali customer kita yang barangkali sudah berhenti berlangganan produk atau jasa kita. Di akuisisi pelanggan melalui platform CRM, rekan-rekan bisa memberikan formulir website yang inbuilt di dalam website rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan bisa melakukan serangkaian kampanye lead generation yang menurut rekan-rekan paling cocok untuk bisnis rekan-rekan. Berikutnya, biasanya customer kita itu akan banyak memberikan pertanyaan, banyak melakukan request kepada kita melalui email dan juga media sosial. Ini juga salah satu cara untuk bisa mengakuisisi pelanggan. Kemudian apabila rekan-rekan bergabung misalnya di dalam sebuah event ya, sebuah acara, kemudian rekan-rekan di sana bertemu dengan prospek atau calon pelanggan,
kemudian rekan-rekan mendapatkan informasi mengenai data diri beliau, kemudian juga rekan-rekan mengetahui apa kebutuhan beliau jika bekerjasama dengan kita, maka rekan-rekan bisa memasukkan data tadi ke dalam platform CRM atau biasa kita sebut sebagai entry data atau migrasi. Dan juga rekan-rekan bisa sinkronisasi dengan aplikasi pihak ketiga. Berikutnya, setelah rekan-rekan bisa mengakuisisi pelanggan, tentunya rekan-rekan perlu melakukan serangkaian upaya konversi agar mereka menjadi customer yang berbayar. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan memfollow up mereka, bisa dengan telepon, bisa dengan email, atau masih ada yang melakukan dengan WhatsApp, atau bahkan mungkin rekan-rekan bisa ajak mereka untuk bertemu secara langsung atau meeting begitu. Juga kemudian ada tindakan rutin yang rekan-rekan bisa lakukan secara otomatis di platform CRM, kemudian juga memetakan kontak mereka, dan juga pengaturan konversi secara inbuilt. Berikutnya, setelah mereka menjadi customer kita yang berbayar, kita perlu melakukan serangkaian engagement agar ada keterlibatan yang baik antara perusahaan kita dengan customer kita. Bisa dilakukan melalui komunikasi multi-channel, bisa dengan telepon, live chat, email, kemudian juga interaksi dengan di media sosial, dan juga rekan-rekan bisa integrasi custom di WhatsApp. Ini salah satunya sebagai aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia saat ini. Dan rekan-rekan juga bisa mendapatkan konteks untuk percakapan yang lebih baik dengan pelanggan kita. Inilah yang paling penting dalam engagement dengan customer. Berikutnya, kita akan lihat di project management dan juga retention serta recapture. Manajemen proyek di sini maksudnya adalah serangkaian aktivitas yang bisa kita lakukan untuk memberikan pengalaman kepada pelanggan kita yang lebih baik lagi, serta untuk bisa berkolaborasi dengan tim internal kita dengan jauh lebih sempurna lagi. Di sini rekan-rekan bisa membangun proses dan juga bisa melakukan serangkaian otomasi sehingga tidak terlalu banyak aktivitas manusia yang terlibat di sini karena semuanya bisa secara otomatis. Kemudian juga bisa customisasi modul sesuai dengan keunikan bisnis rekan-rekan semuanya. Operasi lapangan ini untuk bisa melihat bagaimana kinerja dari tim sales kita. Kemudian juga bisa integrasi dengan pihak ketiga, mengatur keamanan, mengembangkan platform rekan-rekan yang bisa dilakukan oleh tim developer, melakukan sejumlah rangkaian email massal, kemudian juga bisa memberikan analitik yang lebih baik lagi, serta administrasi data yang ringkas dan sederhana serta cepat. Berikutnya yang terakhir, ini ada retention dan recapture. Di sini retention bisa rekan-rekan lakukan dengan follow up pasca penjualan untuk bisa memastikan mereka puas dengan pelayanan kita, produk kita, jasa kita. Berikutnya bisa lakukan cross-selling dan upselling. Ini sudah pasti rekan-rekan harus lakukan begitu karena ada banyak produk dan jasa yang menjadi solusi untuk customer kita. Berikutnya dari recapture, apabila ada customer kita yang sudah berhenti dengan kita, maka kita bisa lakukan kampanye referral. Misalnya word of mouth gitu ya. Karena ini salah satu strategi marketing yang cukup efektif juga gitu. Jadi ketika mereka sudah berhenti, tapi karena mereka mendapatkan kampanye referral, mereka akhirnya bisa join lagi dengan kita. Berikutnya kita akan lihat nih, siklus sales-nya bagaimana. Tentu setiap bisnis punya keunikan masing-masing, dan tentunya rekan-rekan di sini juga bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Tapi secara umum, siklus sales di perusahaan seperti ini dasarnya gitu. Pertama diawali dengan kita mendapatkan lead, sumbernya bisa berbagai macam, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian juga kita bisa lakukan serangkaian upaya follow up, bisa lewat email, ini salah satunya, kemudian juga bisa lewat live chat, bisa lewat telepon ataupun meeting. Berikutnya setelah kita melakukan follow up kepada lead kita persempit lead-nya berdasarkan minat mereka yang paling serius. Apa solusi yang paling mereka butuhkan. Dan ketika kita sudah mempersempit lead-nya, selanjutnya kita bisa lakukan upaya untuk mengkonversi mereka menjadi pelanggan berbayar. Nah, konversinya bisa berbagai macam ya, misal rekan-rekan bisa berikan harga khusus, diskon, kemudian juga bisa memberikan fasilitas lainnya sesuai dengan apa yang teman-teman bisa tawarkan. Berikutnya, setelah mereka terkonversi, kita lakukan serangkaian upaya untuk mengelola project-nya, kemudian juga bisa kita lakukan retention dan juga recapture yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi secara umum, gambaran siklus sales-nya adalah akuisisi, konversi, engagement, project management, dan retention serta recapture. Ini adalah siklus sales yang kebanyakan terjadi di sebuah perusahaan. Berikutnya kita akan lihat bagaimana implementasi siklus sales di Zoho CRM. Nah, ini sebagai
solusi dari Zoho ya bagi teman-teman dalam mengelola perjalanan pelanggan. Di Zoho CRM, kami memiliki 5 bantuan modul utama. Di sini ada leads, ada contacts, ada accounts, ada deals, dan juga ada activities. Berikutnya, saya akan jelaskan satu persatu apa definisi dari kelima modul utama tersebut. Yang pertama ada leads. Leads di sini artinya adalah prospek mentah yang belum terkualifikasi karena kita belum melakukan follow up, jadi kita tidak mengetahui kebutuhan mereka apa saja. Berikutnya ada contact. Contact ini adalah lead yang sudah berkualitas karena kita sudah mengetahui kebutuhannya apa, requirement-nya apa, dan mereka sudah ada kecenderungan untuk membeli dari kita. Berikutnya juga ada account. Di sini artinya adalah organisasi tempat kontak berada. Atau definisi sederhananya adalah perusahaan di mana kontak itu berasal. Berikutnya juga ada deal. Deal di sini artinya adalah peluang bisnis yang terkait dengan kontak ataupun account. Berikutnya ada activity. Activity ini artinya adalah ada task, ada meeting, ataupun ada call yang terkait dengan lead, kontak, dan juga deal untuk kita tindak lanjuti. Nah, ini kita lihat bagaimana contoh siklus sales yang ada di Zoho CRM. Misalnya nih, kita punya sebuah perusahaan, kemudian kita mendapatkan lead atas nama Bapak Budi, beliau berasal dari ABC Corporation. Setelah tim sales kita melakukan serangkaian upaya follow up, kita mengetahui requirement-nya beliau apa, nah maka Pak Budi ini berubah datanya menjadi kontak di Zoho CRM. Dan account Pak Budi di Zoho CRM adalah ABC Corporation, perusahaan beliau. Dan kemudian dilanjutkan lagi serangkaian follow up, akhirnya ada business opportunity yang kemudian menjadi deal-nya kita di Zoho CRM. Dan business opportunity di Zoho CRM itu tidak hanya sekedar transaksi yang sedang berjalan, tetapi juga transaksi yang sudah pernah berjalan gitu. Karena bisa saja di ABC Corporation ini kontaknya tidak hanya Pak Budi, tapi ada kontak-kontak lainnya sebelum Pak Budi yang sudah bergabung dengan kita, kemudian juga datanya sudah ada di Zoho CRM. Sehingga semua riwayat catatan dari ABC Corporation ini tersimpan dengan rapi di Zoho CRM. Jadi rekan-rekan tidak perlu takut ketika berganti kontak ya customer kita, maka otomatis ini bisa dilanjutkan lagi. Dan untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi kepada rekan-rekan semuanya bagaimana mengelola perjalanan pelanggan di Zoho CRM, saya dan juga rekan saya Hazel akan memandu demo di webinar kali ini. Ada 7 step di sini, mulai dari mendapatkan lead sampai dengan laporan dan juga dashboardnya. Tetapi karena prosesnya cukup panjang, sehingga kami akan bagi menjadi beberapa sesi, sehingga rekan-rekan di sini bisa lebih mudah lagi dalam memahami demo perjalanan pelanggan di Zoho CRM. Sesi pertama adalah untuk mendapatkan lead dan juga memetakan serta customisasi modul. Mendapatkan lead di Zoho CRM bisa dengan berbagai cara, bisa melalui web form di website kita, kemudian juga bisa live chat, bisa melalui media sosial, dan berbagai aktivitas lainnya, seperti kampanye lead generation yang bisa rekan-rekan lakukan. Berikutnya memetakan dan customisasi modul. Zoho CRM sangat memahami bahwa bisnis rekan-rekan semuanya memiliki keunikan, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu, modul yang ada di Zoho CRM ini sangat bisa rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan bisnis rekan-rekan semuanya. Untuk lebih jelasnya, silakan Hazel untuk bisa dipandu demonya. Oke, baik. Terima kasih Mas Faruk. Kita akan lihat ya bagaimana kita memulai perjalanan pelanggan di dalam Zoho CRM untuk mendapatkan leads dan memetakan di custom web form untuk website kita. Misalnya kita contoh mendapatkan leads ini kita pasti ingin mempunyai banyak sumber ya. Salah satu contohnya yang akan kita lihat di pagi hari ini adalah menggunakan fitur yang namanya web form yang ada di dalam Zoho CRM. Mari kita lihat ke dalam Zoho CRM-nya bagaimana kita bisa mendapatkan leads menggunakan fitur ini. Oke, ini adalah tampilan Zoho CRM dan ketika kita mau masuk ke halaman setting, kita bisa pilih atau kita bisa memilih gambar icon gear di sini ya. Ketika kita klik, kita bisa lihat di bawah developer space, ini ada web form. Kita klik saja web form di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya satu web form yang sudah aktif. Kalau kita mau buat web form lainnya, kita bisa klik
new form. Nah, kita mau letakkan ini untuk modul apa? Apakah kita ingin menjadikannya ini leads atau langsung menjadikannya kontak? Nah, kita akan menjadikan ini leads dulu, karena kita tidak tahu ya, apakah leads yang masuk ini ataukah orang yang mengisi nanti sudah qualified atau tidak. Jadi kita mau lihat dulu ini menjadi leads. Nah, kita berikan nama misalnya register ya, misalnya dia mau register untuk di dalam web form kita nanti. Nah, di dalam web form ini kita sudah lihat ada dua yang sudah menjadi default. Ini kenapa menjadi default di sini? Karena ini adalah mandatory yang harus diisi untuk menjadikan ini sebuah leads. Nah, kalau kita mau tambahkan, kita bisa lihat ini adalah field atau misalnya kolom-kolom yang ada di dalam leads kita. Di sini kita mau isi, misalnya kita butuh nama perusahaannya, lalu kita butuh nama depannya, lalu kita juga mungkin butuh nomor teleponnya ya. Kita bisa masukkan nomor teleponnya. Atau mungkin kalau kita mau masukkan juga description-nya, kita butuh description-nya, kita bisa masukkan. Atau kita bisa masukkan yang lain-lainnya juga ke dalam form ini, sehingga nanti kita bisa letakkan ini di dalam website kita. Lalu ketika kita sudah yakin, oke, ini semua data yang saya butuhkan sudah ada, kita bisa klik next. Nah, ketika kita klik next, kita bisa lihat di sini, ini dia butuhkan form location URL-nya. Jadi, kita mau letakkan form ini di mana nantinya? Di URL mana kita akan letakkan? Nah, kita bisa lihat ke website kita. Misalnya contoh saya punya website dummy di sini, website yang biasa saya gunakan, di mana saya mungkin di sini simulasinya adalah untuk perusahaan atau saya menyediakan jasa pembersihan atau maintenance AC ya, atau air conditioner di sini. Nah, di sini ketika orang mungkin mau register, dia mau untuk pembersihan AC, dia bisa langsung masuk ke bagian register di sini. Nah, di sini URL-nya saya bisa lihat dan kita semua bisa lihat ya. Kita bisa copy URL di sini dan kita masukkan kembali ke dalam CRM kita. Ketika kita copy dan kita paste di sini, kita add saja. Nah, kita bisa lihat di sini ada location URL-nya sudah masuk dan kita bisa masukkan landing page-nya juga ya. Kita paste kembali di sini dan kita bisa lihat di sini landing page-nya sudah sama juga ya. Nah, ini kita bisa masukkan sebenarnya landing page yang berbeda juga, bergantung kita mau arahkan kemana nantinya. Ketika dia sudah submit, nanti kita bisa langsung assign owner-nya. Siapa sih nanti yang akan bertanggung jawab atau melakukan follow up lebih lanjut untuk leads yang ada di website ini. Nah, kita juga bisa nanti lakukan otomasi untuk membagi leads ini ya, lebih jauh. Kita save saja terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat di sini ada copy code, di mana kita bisa klik di sini dan kita bisa copy ini ke dalam website kita nantinya. Nah, ini kita bisa embed langsung ke dalam website kita dengan mungkin kita bisa bekerja sama dengan tim developer atau tim IT kita yang dimana mereka mungkin memanajemen website kita sehingga kita bisa masukkan web form ini nantinya. Nah, nanti bagaimana tampilannya? Ini adalah tampilan contoh tadi web form yang sudah saya embed lebih awal. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya contoh ketika ada yang masuk tadi kita anggap saja Pak Budi ya. Pak Budi mungkin di sini namanya Budi Wijaya ya. Misalnya Pak Budi Wijaya dia masuk, dia register, dia mungkin atas nama PT ABC Corp tadi ya, ABC Corp. Nah, di sini ABC Corp dia kasih masukkan emailnya dan dia nomor teleponnya dia masukkan juga mungkin ya. Dan dia description-nya mungkin dia mau minta, mungkin di sini dia minta harga pembersihan AC. Seperti ini ya, dia submit. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sudah langsung masuk ke dalam CRM kita? Kita bisa langsung buka saja di CRM kita. Di sini ketika kita buka, kita bisa lihat di sini ya. Ada Pak Budi Wijaya. Nah, di sini Pak Budi Wijaya sudah masuk menjadi leads kita, leads baru kita ya. Kita sudah lihat Pak Budi Wijaya ini masuk menjadi leads baru kita dengan nama Pak ABC Company. Di sini kita bisa lihat leads owner-nya siapa dan sesuai dengan data. Nah, di sini kita bisa rubah mungkin ini adalah new leads ya. Kita bisa rubah menjadi new lead. Nah, status ini nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa buat prosesnya ini lebih lanjut lagi. Oke, jadi ini kita bisa lihat tadi bagaimana kita bisa mendapatkan leads dari website menggunakan web form
dan web form-nya juga bisa kita customisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kembali lagi ke Mas Maruf, silakan Mas Maruf. Baik, itulah tadi rekan-rekan untuk demo di sesi mendapatkan pelanggan dan juga memetakan serta customisasi modul. Berikutnya, setelah kita mendapatkan lead dan kemudian kita juga sudah mengkustomisasi modulnya di Zoho CRM, tentunya kita perlu menugaskan lead tersebut kepada tim sales kita yang nantinya bertanggung jawab untuk follow up dan juga memberikan solusi kepada customer kita. Dan untuk penugasan lead setelah follow up lead ini akan ditujukan oleh Hazel kembali. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi. Bagaimana kita bisa menugaskan leads ini ke tim kita ataupun melakukan follow up leads ya. Kita bisa lihat ke dalam Zoho CRM kita kembali. Di sini kita bisa lihat ini adalah leads owner. Nah, leads owner ini adalah orang yang bertugas atau orang yang bertanggung jawab atas leads ini. Nah, karena itu di sini kita bisa lakukan penugasan manual. Kita bisa pilih misalnya ini adalah tim saya. Di sini misalnya saya pilih Pak Dedi yang akan ditugaskan untuk menghandle Pak Budi Wijaya di sini. Nah, misalnya saya pilih juga di sini, di sebelah kiri ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Pak Budi Wijaya. Apakah kita mau drop catatan, apakah ada pesan WhatsApp, ataukah ada attachment, atau lain-lainnya. Misalnya kita mau buat penugasan kepada Pak Dedi tadi untuk memfollow up dari email. Nah, misalnya di sini kita buat tugas, kita bisa buat tugas, subjeknya adalah follow up by email. Misalnya by email, nah kita bisa buat seperti ini tugasnya, kita bisa masukkan, saya due date-nya adalah di tanggal 6 atau besok. Nah, di sini kita bisa pilih owner-nya adalah Pak Dedi. Jadi kita bisa melakukan penugasan secara manual juga ke dalam leads kita untuk siapa sih yang bertanggung jawab untuk memfollow up ini. Kita sudah tugaskan, nantinya Pak Dedi bisa langsung kirimkan email di sini. Jadi kita bisa langsung kirimkan email, misalnya Pak Dedi langsung kirimkan email seperti itu ke Pak Budi Wijaya, kita bisa lihat ini langsung integrasi dengan email kita. Saya subjeknya adalah halo misalnya. Ya mau kirimkan mungkin penawaran harganya atau list harganya untuk servisnya, tipe servisnya seperti apa atau lain-lainnya, dia bisa kirimkan dan dia bisa langsung bisa kirimkan. Jadi ini dia bisa langsung follow up ke klien atau mungkin ke leads tersebut langsung di dalam CRM, dan juga kita sebagai manajer bisa langsung menugaskan ke siapa ini akan ditugaskan atau siapa yang bertanggung jawab terhadap leads tersebut, tugas apa yang mau kita berikan, kita bisa lihat di activities dan langsung bisa follow up by email di dalam Zoho CRM juga. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa menugaskan dan juga memfollow up leads dan membuat tugas di dalam Zoho CRM. Silakan Mas Maruf. Terima kasih Hazel. Di sesi berikutnya, kami akan tampilkan terkait dengan alur proses penjualan serta manajemen data. Alur proses penjualan atau sales workflow merupakan proses perencanaan, penerapan, dan juga penyederhanaan aliran aktivitas dan proses bisnis atau penjualan seperti mengarahkan task, catatan, dan data sesuai dengan aturan yang sudah rekan-rekan buat untuk meningkatkan dan mempercepat produktivitas bisnis harian rekan-rekan dengan lebih sempurna lagi melalui otomasi di platform CRM. Berikutnya kami juga akan tampilkan manajemen data. Jadi pengelolaan data di platform Zoho CRM ini berkaitan dengan apabila rekan-rekan bisnisnya sudah bertumbuh, maka otomatis juga akan semakin banyak lagi yang data rekan-rekan dapatkan, makin banyak lagi kompleksitas terkait dengan catatan riwayat dari masing-masing customer kita, maka ini tentunya perlu untuk bisa ditangani. Gitu. Dan di platform Zoho CRM ada banyak sekali filter yang bisa rekan-rekan gunakan untuk mengelola data tersebut. Silakan Hazel bisa ditampilkan demonya. Oke, baik Mas Maruf. Kita akan lanjut ya, bagaimana kita bisa melihat alur proses penjualan lebih lanjut dan manajemen data. Nah, kalau tadi kita mungkin sudah follow up ya Pak Budi Wijaya di sini. Kita sudah dapatkan, dia sudah balas email, dia berminat tentang produk kita,
dia ingin lanjut. Misalnya contoh di sini setelah dia update, mungkin sales kita bisa drop notes ya di sini catatan bahwa berminat pembersihan 10 unit AC untuk kantor. Misalnya seperti ini, dia drop, lalu tim sales bisa langsung lakukan konversi ya. Jadi di sini kita bisa langsung lakukan konversi. Nah, ketika dia menjadi kontak baru, di sini dia akan tunjukkan di sini kalau ternyata pernah ada kontak di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada kontak yang sudah pernah ada karena nomor teleponnya sama ya. Di sini kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita rubah sedikit ya, kita Pak Budi Wijaya tadi, ternyata ini orang yang berbeda, nomor teleponnya mungkin dimasukkan yang berbeda adalah ini. Bagaimana kita akan lihat ketika ini dikonversi. Nah, dia akan menjadi new account dan new kontak. Jadi ini adalah kontak baru dan juga orang yang baru atau perusahaan yang baru dan orang yang baru masuk atau mungkin baru memulai percakapan di kita. Tapi kalau tadi kita lihat di awal, kalau dia sudah pernah ternyata nomor teleponnya sama atau emailnya sama, dia mungkin menghubungi sales yang lain, nah tetap di dalam CRM akan tunjukkan bahwa itu adalah existing customer. Jadi bisa kita ketahui, jadi tidak terjadi duplikasi ya di dalam CRM. Ketika kita mau buat deals baru juga kita bisa buat. Misalnya tadi cuci AC adalah senilai 75.000, dia minta 10 unit, berarti nilai project ini adalah 750.000 ya. Misalnya seperti ini, saya pilih dan closing date-nya adalah mungkin di esok hari. Jadi di esok ini sudah dikerjakan oleh tim saya nantinya. Saya buat seperti ini, kita konversi langsung. Nah, di sini kita bisa lihat ini sudah terkonversi menjadi account, yaitu ABC Corp, sudah menjadi kontak, dan sudah menjadi deals atas nama ABC Corp di sini. Nah, di sini kita kembali lihat di leads-nya. Ini sudah tidak ada ya Pak Budi Wijaya, karena ini sudah masuk ke dalam kontak kita dan juga account kita, serta deals kita. Nah, deals di sini kita sudah lihat ada Pak Budi Wijaya dari PT ABC Corp di sini. Nah, kita bisa lihat apa sih yang kita lihat di sini. Ini adalah deals modul, di mana kita bisa lihat semua proses yang kita miliki. Jadi, mungkin kita punya ada proses transaksi ya. Proses transaksi kita atau deal proses kita seperti apa. Mungkin dari penawaran, negosiasi, penerimaan, pengerjaan, invoicing, dan sampai payment itu diterima. Seperti itu ya. Kita pasti punya tahapan seperti itu di perusahaan kita, atau mungkin kita punya tahapan khusus sendiri. Nah, di sini juga sebenarnya bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga semua tahap atau proses yang kita miliki mungkin unik di perusahaan kita, ini juga bisa kita terapkan di dalam CRM. Dan ini adalah tampilan untuk Kanban view. Kalau kita mau tampilan seperti biasa, list view, kita juga bisa rubah seperti ini. Tapi kalau kita mau rubah menjadi Kanban view, kita bisa lihat misalnya Pak Dedi tadi sudah lakukan penawaran, dia masuk ke tahap berikutnya, kita tinggal drag and drop. Misalnya kalau kita buka juga deals di sini, kita bisa lihat tahapannya dari start sini sampai dimenangkan itu di mana. Jadi kita bisa lihat tahapannya, kita bisa lihat juga lebih jauh apakah ini sudah masuk ke tahap-tahap berikutnya. Di sini kita juga bisa lihat sales history-nya ya. Berapa lama sih dari satu tahap ke tahap lainnya, kita bisa lihat kalau misalnya ini 2 hari, 3 hari, di sini akan nanti tunjukkan duration calendar days-nya berapa lama ya. Jadi apakah dia sehari, 2 hari berikutnya baru di follow up, atau cukup lambat juga di follow up-nya, kita bisa tahu. Sehingga kita bisa mengetahui performa dari setiap tim kita juga, dan kita bisa tahu progres ini sudah sampai di mana nantinya. Nah, ini kalau kita kembali ke kontak, kembali di Pak Budi Wijaya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, deals apa sih yang sedang berjalan dengan Pak Budi? Oh, ternyata ada deals ABC Corp di sini dengan nilai 750.000. Stage-nya saat ini penerimaan PO. Ini karena Pak Budi baru daftar ya di tempat kita, atau mungkin dia baru masuk menjadi bakal calon klien kita atau bakal calon dari customer kita. Dia belum fix atau belum mungkin membeli produk kita. Bagaimana kalau kita sudah punya langganan atau mungkin sudah sering membeli produk kita? Apakah manajemen datanya akan menjadi sangat rumit atau kita akan pusing melihatnya atau kita susah men-trackingnya?
Nah, misalnya contoh di sini saya punya data sampel lainnya di mana Pak Feril Kurnia ini adalah klien saya yang sudah mungkin beberapa waktu membeli produk saya, mungkin sudah berlangganan cukup lama untuk pembersihan. Nah, di sini kita bisa lihat catatannya apa saja yang ada di sini, mungkin pesannya seperti apa, attachment-nya apa saja, apakah dia sudah kirim berapa banyak PO, dan di sini kita bisa lihat deals progress-nya saat ini, deals yang sedang berjalan tuh apa saja, berapa banyak yang sudah dimenangkan, kita bisa tracking lebih baik lagi. Jadi kita bisa lihat semua deals yang berjalan, berapa kali Pak Feril Kurnia ini sudah membeli produk kita, sehingga data manajemennya juga sangat mudah. Karena semua hal yang berkaitan dengan Pak Feril Kurnia berada di satu tempat, tidak terpisah-pisah ya. Bahkan emailnya juga, kalau kita mungkin biasa menggunakan email, manajemen emailnya kita mesti cari-cari lagi, terakhir komunikasi di inbox kita itu dengan Pak Feril Kurnia seperti apa, atau penawaran terakhir yang kita kirimkan seperti apa, kita mesti cari-cari lagi. Tapi kalau dengan SoCRM, di sini kita bisa lihat bahwa semua hal yang berkaitan dengan customer tersebut berada di bawah satu nama dan semuanya terdata dengan baik sehingga kita bisa lihat perkembangan serta progres apa saja yang sedang terjadi dengan customer tersebut sehingga manajemen data menjadi lebih akurat dan efisien untuk kita gunakan nantinya. Seperti itu, kembali lagi ke Mas Maruf, silakan. Dan di sesi yang terakhir, kami akan tunjukkan bagaimana pelaporan dan juga dashboard yang ada di Zoho CRM. Tentu ini menjadi sangat penting sekali ya dalam proses bisnis kita begitu, untuk bisa melihat bagaimana tren yang ada di customer kita. Dan di Zoho CRM sendiri, laporan serta dashboard tersebut memiliki banyak template sekali yang bisa rekan-rekan manfaatkan. Kemudian juga kami bisa memberikan analisa serta visualisasi yang lebih baik lagi untuk bisa rekan-rekan mudah pahami data-data yang dimunculkan. Berikutnya, laporan dan juga dashboard dari Zoho CRM juga bisa melacak kinerja tim penjualan rekan-rekan semuanya. Sehingga rekan-rekan bisa melihat bagaimana efektivitas dan juga efisiensi dalam mereka bekerja di lapangan untuk memfollow up calon pelanggan kita. Silakan Hazel bisa ditunjukkan demonya. Oke, baik. Kita lanjut ya, bagaimana kita bisa melakukan laporan dan juga bagaimana kita bisa memantau semua hal yang terjadi di perusahaan kita lewat dashboard di dalam Zoho CRM. Kalau kita kembali lagi ke dalam Zoho CRM kita di sini, kita kembali ke halaman awal, kita masuk ke home di sini. Ini adalah halaman yang pertama akan kita buka setiap harinya ketika kita melihat atau membuka Zoho CRM kita. Kita bisa lihat di sini apa sih yang sedang terjadi di perusahaan kita, baik itu mungkin berapa banyak deals yang sedang dibuat di bulan ini, revenue yang kita dapatkan di bulan ini, sales kita performanya seperti apa, baik itu mungkin berapa banyak leads yang sedang mereka pegang saat ini, atau mungkin ekspektasi penjualan mereka dari leads yang ada saat ini berapa banyak, juga kita bisa pantau. Nah, kalau kita mau lihat saat ini pipeline yang sedang berjalan di tahap penawaran berapa banyak sih yang masih nyangkut atau belum di follow up lebih lanjut atau belum masuk ke tahap berikutnya, negosiasi berapa banyak, penerimaan PO berapa banyak, pengerjaan berapa banyak, kita bisa pantau semuanya. Atau mungkin kalau kita mau tahu sales funnel-nya di mana di sini kita mau tahu tingkat konversi dari tim kita mau juga tahu dari mana sih sebagai source yang paling baik untuk bisa mendapatkan customer dan mempunyai tingkat konversi yang cukup tinggi. Misalnya dari Facebook ternyata cukup banyak nih, 22%, dari 9 yang masuk ternyata 2 menjadi customer ya. Kita bisa lihat conversion rate-nya. Di sini mungkin kita bisa gencarkan lagi marketing di Facebook, atau mungkin kalau misalnya dari website kita juga cukup tinggi, di sini 6%, kita juga mungkin bisa mengiklankan website kita. Jadi kita bisa tahu menjadi source mana atau di funnel mana, di saluran mana yang paling kita andalkan untuk mendapatkan leads dan ini berpotensi untuk dikonversi menjadi customer kita. Kita bisa lihat di situ ya. Atau mungkin kalau kita punya target tahunan, performa 3 bulan terakhir, leads dari area tertentu, target sales kita masing-masing, ataupun stage-nya di dalam Zoho CRM kita, misalnya contoh saat ini paling banyak menumpuk di negosiasi nih. Ini kita mau lihat atau kita mau push ini supaya kita bisa menjadikan ini revenue kita dan
ini bisa menjadikan keuntungan bagi perusahaan kita. Jadi kita bisa lihat negosiasi di sini, kita mau push ini nantinya. Jadi kita bisa memantau semua hal yang terjadi di perusahaan kita dengan lebih akurat dari dashboard di sini. Dan seluruh komponen di dashboard di sini ini bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita dan apa yang kita inginkan. Mungkin kalau data kita lebih kompleks lagi daripada ini bahkan bisa menampilkan dashboard yang lebih dinamis lagi untuk kita pelajari dan kita bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang apa yang terjadi di perusahaan kita. Berikutnya, kalau bagaimana dengan laporan? Kalau kita butuh laporan yang tertulis, yang berbentuk table ya, kita tidak mau mungkin kalau ini kita bisa lihat secara langsung, tapi kalau kita mungkin mau laporan ke atasan atau mungkin kalau kita mau buat report yang lebih akurat, kita butuh yang tertulis. Nah, kita bisa buat report tertulis itu atau yang berbentuk table dalam report di sini. Di modul report di sini kita bisa lihat, misalnya kita lihat ke bagian deals reportnya, kita bisa lihat mungkin penjualan harian atau mungkin dari di sini penjualan bulanan atau mungkin apa saja sih deals yang sedang terbuka saat ini kita bisa langsung lihat di sini. Atau kalau kita mau buat report ini secara manual, kita bisa buat secara pribadi, kita bisa pilih mungkin untuk deals ya, deals yang berjalan, kita buat di sini, kita bisa continue. Nah, di sini kita bisa lihat semua deals ya. Kalau kita mau, kita tidak butuh campaign source-nya. Di sini kita bisa close, alasan loss-nya kita bisa close. Kita mau buat grupnya, kita mau grouping berdasarkan stage-nya. Saat ini kita mau lihat perusahaan yang ada ini di stage apa saja sih. Kita bisa buat seperti ini, dan kita mungkin mau filterisasi ya. Kita mau filter di sini untuk account-nya harus ada yang punya nama. Kalau misalnya kita mau lihat berapa banyak sih perusahaan yang memakai jasa pembersihan kita. Saya seperti itu ya, kita tidak ingin mendata yang pribadi ya. Kita bisa buat ini adalah is not empty, kita bisa save. Nah, kita bisa lihat di sini ada tahapan saat ini account mana saja yang di tahapan-tahapan tertentu dan kita bisa save. Kita bisa save, mungkin kita kasih nama di sini adalah report account aktif ya. Nah, di sini kita pilih foldernya tadi karena ini adalah deals, kita buat ke deals report. Nah, di sini kita sudah lihat ini adalah reportnya, kita bisa export ini menjadi PDF, XLS, Excel atau CSV ya. Misalnya kita mau jadikan ini Excel, seperti itu kita bisa langsung export saja dan ini langsung kita download di sini. Nah, kita coba buka di dalam komputer kita di sini ya. Kita lihat mungkin ke bagian download. Nah, di sini ada report yang tadi kita sudah download, kita bisa buka saja 2 kali. Nah, kita bisa lihat semua report yang terjadi atau kita bisa pantau semua account yang saat ini sedang berjalan dan di tahap apa saja. Jadi kita bisa pantau semuanya dan kita bisa sampaikan report ini mungkin ke atasan kita atau ke manajer kita. Kita bisa buat report juga di dalam Zoho CRM seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, ini adalah reporting untuk di dalam Zoho CRM dan juga dashboard yang tadi kita sudah lihat bahwa ini sangatlah penting dan sangat bisa kita andalkan untuk memantau perkembangan bisnis kita nantinya. Kembali lagi ke Mas Fahruf, silakan. Terima kasih Hazel. Jadi itulah rekan-rekan semuanya demo perjalanan pelanggan di Zoho CRM. Nanti kami juga akan sampaikan apa saja keunggulan-keunggulan di platform Zoho CRM. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya akan lanjutkan lagi nih pause-nya. Tadi baru sebagian saya ajukan ke rekan-rekan semuanya. Berikutnya saya akan mulai lagi pause-nya. Di sini silahkan rekan-rekan bisa menjawab bagaimana sih kondisi rekan-rekan dalam mengelola pelanggan. Nanti di akhir sesi kami akan bahas juga begitu kondisi yang ada di rekan-rekan dalam mengelola perjalanan pelanggan. Baik, kita bisa lanjut lagi, Hazel. Nah, kali ini kita akan lihat nih bagaimana kemampuan Zoho CRM. Di sini ada banyak sekali kemampuan di Zoho CRM, sebagian saja yang kami tampilkan di sini. Kami nanti akan bahas satu persatu, mulai dari aplikasi mobilenya Zoho CRM sampai dengan nanti ruang developernya. Begitu. Dan sebagian rekan-rekan yang sudah menggunakan Zoho CRM tentu sudah mengenal, tapi bagi yang belum, ini juga bisa menjadi bahan perkenalan begitu.
Dan bagi yang sudah pun, ini bisa saja rekan-rekan belum mengetahui, jadi kami tampilkan di sini. Baik, yang pertama adalah dukungan aplikasi mobile. Zoho CRM bisa di-install di ponsel rekan-rekan semuanya, didukung oleh iOS dan juga Android, dan tentunya ini kompatibel dengan desktop. Dan bahkan Zoho CRM sendiri ketika tim sales di lapangan dekat dalam kondisi sedang offline, tapi ingin menambahkan riwayat ataupun catatan terhadap customer yang baru saja dia temui, itu bisa di-input datanya secara offline. Dan nanti ketika datanya online, maka otomatis akan terinput di dalam Zoho CRM. Dan apabila ingin diperbaiki lagi datanya, itu juga bisa dilakukan oleh tim sales maupun dari administrator Zoho CRM yang dimiliki. Nah, berikutnya manajemen proses. Jadi manajemen proses di sini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai sebuah perusahaan bisa membangun roadmap tim sales menuju kesuksesan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kita harus membangun standar proses penjualan berdasarkan strategi apa yang paling efektif dan konsisten menuju kesuksesan. Mulai dari mendapatkan lead sampai dengan tadi retention dan juga recapture. Dan semuanya ini tentu harus dicatat secara baik di dalam Zoho CRM. Dan tentunya manajemen proses ini juga dipastikan bisa melibatkan kolaborasi semua tim. Jadi Zoho CRM pun juga bisa mendukung kolaborasi antar tim di dalam perusahaan rekan-rekan semuanya. Di sini ada 4 bagian di dalam manajemen proses. Ada blueprint, ada proses peninjauan atau review proses, kemudian juga ada approval proses atau proses persetujuan, dan juga ada pusat komando atau command center. Untuk blueprint, kami ada tangkapan layarnya. Dan untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan blueprint, akan dibantu demonya oleh rekan saya, Hazel. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Maru. Kita lihat ya, apa itu blueprint di sini. Di setiap perusahaan pasti kita punya proses yang kita miliki. Misalnya contoh, ketika kita mendapatkan leads, pasti ada SOP-nya atau ada proses yang sudah kita standarisasi di perusahaan kita. Misalnya dari mendapatkan lead, selalu mungkin follow up, lalu dia mungkin sudah terhubung, ketika sudah terhubung, kita lakukan tindakan lain, mungkin kita minta apa saja kebutuhannya dia, berapa banyak unit yang mau dicuci atau dibersihkan tadi ya. Kita pasti ada prosesnya ini. Nah, proses inilah atau SOP inilah yang akan kita terapkan dan kita masukkan menjadi blueprint di dalam Zoho CRM kita nantinya. Sehingga proses yang tadinya manual tertulis menjadi digitalisasi dan ini bisa kita gunakan di dalam Zoho CRM kita. Bagaimana ini bisa kita lihat? Kita akan langsung lihat proses blueprint ini di dalam Zoho CRM. Kita masuk ke bagian setting, kita bisa lihat di sini ada blueprint proses. Nah, di blueprint proses di sini kita bisa lihat ini adalah untuk leads. Nah, bagaimana kita bisa mengatur blueprint di sini? Kita bisa misalnya contoh di sini kita kembali ke dalam modul dari leads itu sendiri. Di modul leads itu sendiri pasti kita punya status ya, atau kita bisa buat status lead tersebut. Di sini kita edit dulu properties, kita bisa lihat ya. Ini statusnya pasti ada new leads, lalu mungkin kalau kita tadi sudah follow up, misalnya tadi Pak Budi Wijaya ya, kita sudah follow up, dia lalu menjadi contacted atau sudah dikontak ya, sudah dikontak, kita sudah tahu, kemudian kita lakukan qualifying, mungkin dia sudah terkontak, dia kebutuhannya apa saja, apakah memang sesuai dengan kriteria, misalnya dia ternyata oh saya cuma mau cuci 1 AC tapi lokasi saya di Bandung, sedangkan kerjaan kita atau kantor kita hanya di Bogor atau di Jakarta ya. Nah, pasti ini di luar dari qualified kita ya. Sehingga kita mungkin bisa langsung menjadikan ini junk, atau mungkin kita tidak akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, statusnya kita bisa buat qualified, dan mungkin ketika kita sudah tawarkan dia juga interest, dan ini bisa masuk penawaran ya, proses berikutnya yaitu tadi proses penjualan, yaitu penawaran dan sebagainya. Nah, ini adalah proses ketika kita menghandle sebuah leads. Bagaimana kita merubah ini menjadi sebuah SOP yang jelas? Nah, kita gunakan tadi kembali di dalam Zoho CRM kita, yaitu adalah blueprint ya. Blueprint di sini tadi new leads. Nah, ketika dia menjadi new leads, kemudian ada
berikutnya, tindakan berikutnya terhubung. Nah, kita bisa lihat ketika terhubung di sini, kita bisa buat seperti apa mandatory. Misalnya mandatory di sini adalah notes atau catatan ya. Kita harus pastikan tim kita membuat catatan seperti tadi berapa banyak unit atau mungkin kita butuhkan alamatnya, lalu kita butuhkan nomor teleponnya, lalu kita butuhkan juga emailnya. Ini menjadi ketika dia lakukan atau eksekusi tombol ini nantinya, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan. Dan ketika status ini sudah diselesaikan, apa yang terjadi yaitu kita bisa buat task atau buat tugas ke tim kita untuk kirim flash disk. Nah, ini kita juga bisa modifikasi ya. Ini adalah apa yang saya gunakan ketika saya ingin mungkin tadi proses ketika new leads untuk proses pencucian atau pembersihan unit AC tadi ya. Nah, bagaimana tampilannya di dalam Zoho CRM? Saya contoh di sini, kita lihat misalnya di sini ada Pak Ibu Natasha lah ya. Di sini kita lihat ada Bu Natasha di sini. Ada Bu Natasha di mana kita bisa lihat kalau kita mungkin di sini statusnya kita ganti menjadi dari non dulu. Nah, di sini kita bisa start. Nah, ketika statusnya ini menjadi new leads, ada dua pilihan yaitu terhubung dan tidak berminat. Kalau kita intip kembali di blueprintnya, ini ada ketika dia statusnya new leads, ada terhubung dan tidak berminat. Ketika dia akan klik terhubung, nanti ketika saya mungkin sudah follow up atau mungkin tim kita sudah follow up by email menjadi terhubung. Nah, di sini harus buat catatan dan isi beberapa field lainnya. Bagaimana ini kita bisa lihat ketika dia klik, oh sudah terhubung nih, saya sudah follow up. Nah, ini harus isi catatan. Oh, berminat mungkin pembersihan unit AC 5 unit, misalnya seperti itu. Ini mungkin di Jakarta Pusat ya, misalnya alamatnya Jakarta Pusat, seperti itu. Dia kasih nomor teleponnya dia, seperti itu. Nomor teleponnya dia mungkin seperti ini. Lalu mungkin dia kasih alamat emailnya dia ya. Seperti ini dia kasih alamat emailnya dia. Baru ini akan masuk ke tahap berikutnya. Jadi kita bisa lihat di sini, mohon maaf ini karena tadi adalah Gmail, misalnya contoh di sini adalah emailnya ada seperti ini. Kita tadi dari terlebih dahulu kita start, tadi kita sudah terhubung, dia drop catatannya kembali, lalu dia save. Nah, ini masuk ke tahap berikutnya ya. Kita masuk ke tahap berikutnya adalah data collect. Nah, di sini sudah di tahap atau statusnya sekarang sudah menjadi interest tadi, sudah menjadi interest. Kita bisa lihat di sini saya bikin transisi berikutnya adalah apakah ini di cancel ataukah kita mengkoleksi datanya. Ketika mengkoleksi mungkin kita harus buat di sini adalah untuk catatan kembali dan attachment. Misalnya contoh kita berarti data collect di sini kita ingin dia kirimkan PO mereka terlebih dahulu ya. Kirimkan PO atau mungkin permintaan mereka seperti apa atau mungkin foto-foto lainnya kita bisa masukkan juga. Unitnya seperti apa, mereknya seperti apa, mungkin dia akan masukkan di attachment, nanti kita bisa masukkan. Saya dia bikin catatan. Oh, pembersihan unit, misalnya di sini AC-nya Sharp ya. Sharp versi lama, misalnya seperti itu. Kita minta dia masuk fotokan unitnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu apakah pengerjaannya, situasinya, apakah kita bisa handle, bisa dia masukkan fotonya, kita attach saja di sini, kita attach fotonya, nah baru ini bisa masuk ke tahap berikutnya. Kalau misalnya dia, tim sales kita misalnya menganggap remeh, nggak usah lah masukkan attachment-nya, hanya note saja, saya mau lanjutkan saja ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ini masih statusnya menjadi interest. Dia harus penuhi kebutuhan di sini atau menjadi mandatory untuk attachment-nya ya. Kalau kita arahkan mouse-nya ke sini, kita bisa lihat di sini tahapannya kurang ya, masih kurang sekitar setengah persen, baru 50% yang diisi ya. Kalau kita mungkin bergerak di bidang lain seperti kita harus mungkin di finance, kita butuh mungkin data seperti NIK-nya, lalu kita butuh mungkin slip gajinya atau lain-lainnya ya, yang lebih
lebih kompleks lagi, mungkin nanti dia akan munculkan field lainnya yang lebih banyak, sehingga ketika sales kita mengisi data, mereka harus mengisi semuanya, atau mungkin mereka tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Saya dia masukkan attachment-nya kembali, oh ternyata saya tidak bisa lanjut kalau tanpa attachment, atau mungkin PO-nya ya, atau mungkin foto unitnya tadi. Kita save. Nah, ini sekarang masuk ke qualified. Dia sudah qualified, ini sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita bisa tangani. Sekarang kita bisa create deals, atau mungkin kita bisa konversi, seperti tadi Pak Budi Wijaya, untuk menjadi ke tahap deals atau tahap transaksi tadi. Kita bisa kirim penawaran, dan lebih lanjut lagi. Kita bisa follow up lebih lanjut lagi ke tahap berikutnya. Nah, itu adalah tadi bagaimana kita bisa menggunakan blueprint tadinya yang ada di dalam CRM kita untuk menerapkan proses atau SOP yang tertulis secara manual atau tertulis secara fisik menjadi digitalisasi dan kita terapkan di dalam CRM kita. Ini adalah blueprint di dalam CRM. Kembali lagi ke Mas Faruk, silakan. Baik, terima kasih Angel. Berikutnya kita akan lihat di manajemen proses. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ada review proses atau proses peninjauan. Jadi di sini apabila tim sales kita ataupun ada tim lainnya yang rekan-rekan administrator CRM berikan aksesnya dan mereka ingin menambahkan field atau bidang baru, nah ini rekan-rekan sebagai administrator berhak untuk mereview terlebih dahulu field yang mereka ingin tambahkan. Dan apabila rekan-rekan ingin menyetujui, silahkan rekan-rekan bisa klik tanda approve yang ada di sini. Dan apabila rekan-rekan merasa bahwa field tersebut tidak sebaiknya ditambahkan, maka teman-teman bisa memberikan reject. Dan apabila field tersebut teman-teman reject, nah di sini juga kami berikan alasan, pilihan alasan kenapa rekan-rekan mereject field tersebut. Dan apabila rekan-rekan ingin menambahkan alasan lainnya, juga itu bisa rekan-rekan atur di platform Zoho CRM. Nah, berikutnya ada proses persetujuan atau approval proses. Di sini misalnya tim sales kita ingin memberikan diskon terhadap customer begitu. Dan rekan-rekan sebagai administrator ingin melihat terlebih dahulu apakah diskonnya ini sudah tepat atau belum, sudah sesuai atau belum. Nah, di sini rekan-rekan bisa memberikan proses persetujuannya. Jadi di sini rekan-rekan bisa berikan approval dan berikan ini ya semacam tanggapan terhadap pengajuan dari tim sales kita. Berikutnya kita akan lihat di sini ada pusat komando atau command center. Jadi command center ini adalah perpanjangan dari blueprint. Hanya saja dengan command center ini maka rekan-rekan bisa menjalankan skripnya, bidang-bidangnya itu secara otomatis. Karena di sini tentunya ada banyak sekali tindakan-tindakan. Sehingga command center ini bisa mengotomatiskan berbagai aspek dalam perjalanan pelanggan. Ini fitur yang sangat menarik karena semuanya sangat berguna dan tentunya bisa dikerjasamakan dengan banyak orang di dalam organisasi kita, serta prosesnya bisa disederhanakan. Berikutnya, kita akan beralih ke fitur atau kemampuan dari Zoho CRM untuk kustomisasi atau penyesuaian. Di sini ada banyak sekali yang bisa rekan-rekan sesuaikan, mulai dari mengganti nama ataupun edit modul standar, bisa membuat modul atau tata letak khusus. Kemudian juga rekan-rekan bisa menetapkan aturan validasi, kustomisasi UI, sehingga bisa memberikan pengalaman bagi para pelanggan kita lebih baik lagi. Rekan-rekan bisa memberikan tata letak bersyarat, serta bisa menyesuaikan template-nya. Untuk dikustomisasi sendiri, terkait dengan ganti nama atau audit modul standar, serta buat modul, serta tata letak khusus, akan dipandu demonya oleh rekan saya, Enzo. Oke, baik, kita lanjut sekarang bagaimana kita mengkustomisasi dari modul tersebut. Bagaimana kita bisa membuat modul untuk kebutuhan kita lainnya. Jadi, kalau kita bicara mengenai CRM, pasti kita punya bisnis yang berbeda-beda. Dan setiap bisnis atau setiap perusahaan atau organisasi pasti punya sistemnya masing-masing. Bagaimana mereka menghandle karyawan atau menghandle customer mereka, atau bagaimana data yang mereka butuhkan pasti berbeda-beda juga. Oleh karena itu, kita butuh kustomisasi ini. Bagaimana kita bisa mengkustomisasi
data kita di dalam Zoho CRM, kita bisa masuk kembali ke dalam Zoho CRM kita. Kita masuk ke bagian setting. Di sini kita di bawah customization ada modul send field di sini. Ketika kita klik, kita mungkin untuk kontak tadi ya, untuk kontak tadi kita mungkin butuh datanya, Mas Enzo saya butuh datanya lebih kompleks lagi. Misalnya saya di bagian finance, saya butuh data customer saya itu ada nomor NPWP, ada tanggal lahirnya, ada nomor NIK-nya. Nah, di sini kita bisa pilih field yang kita mau tambahkan ke dalam data kita tersebut. Misalnya kita butuh tanggal ya, kita butuh tanggal, kita bisa masukkan date field-nya. Di sini kita bisa beri label, yaitu adalah tanggal lahir. Misalnya tanggal lahir, di sini kita tambahkan. Atau kalau kita butuh nomor NPWP-nya, kita masukkan single line di sini, kita bisa kasih nama NPWP. Dan saya butuh juga untuk nomor induk kependudukannya atau NIK-nya. Jadi saya di sini mau bikin lebih kompleks lagi atau kita mau perkaya data kita di dalam Zoho CRM dengan field-field yang kita memang butuhkan sesuai dengan ini bisnis kita. Seperti tadi mungkin disampaikan Mas Maruh, kalau kita mau membeli mobil sama membeli kaos tadi berbeda ya. Kalau misalnya mau beli mobil pasti tahapannya entah slip gaji, entah mungkin rekening 3 bulan terakhir atau seperti apa, semuanya kita perlu data dengan baik. Nah, kalau misalnya di dalam Zoho CRM juga ini bisa kita sesuaikan tadi untuk pembelian tergantung lini bisnis kita. Setelah kita tambahkan, kita save and close. Di sini kita kembali ke kontak tadi. Kita bisa contoh ya, kita lihat Pak Budi tadi ya, Pak Budi Wijaya di sini. Pak Budi Wijaya, kita bisa lihat sekarang kita bisa isi tanggal lahirnya. Kita bisa isi tanggal lahirnya, kita bisa tahu misalnya kita sudah dapat info tanggal lahirnya di mungkin September tanggal 6 di sini. Lalu nomor NPWP-nya kita juga bisa isi sesuai dengan kebutuhan kita atau mungkin sesuai dengan data yang diberikan, dan nomor induk kependudukannya ya kita bisa isi. Dan seperti ini kita isi. Nah, kita jadi tahu atau kita bisa mengolah data dari customer kita menjadi lebih kompleks lagi dan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu bagaimana dengan custom module? Apa sih itu custom module? Misalnya contoh, tadi saya kembali dengan case saya. Saya adalah penyedia layanan pembersihan AC atau servis AC. Dan ketika tadi saya sedang menghandle sebuah deals, yaitu tadi Pak Budi Wijaya, maksud saya di ABC Corp tadi ya. Saya ingin, di sini saya rasanya masih kurang nih. Saya butuh laporan pekerjaan atau laporan pembersihan dari tim saya ketika mereka sudah lakukan pembersihan. Nah, ini kan tidak ada ya di dalam Zoho CRM secara langsung. Nah, ini kita bisa buat custom module. Di sini kita bisa masuk ke customization kembali, modules and field. Dan saya bisa buat di sini new module. New module kita buat namanya di sini adalah untuk laporan pembersihan. Nah, laporan pembersihan kita buat namanya. Lalu kita bisa singkirkan field-field yang tidak kita butuhkan, misalnya email field, currency juga tidak dibutuhkan di sini, lalu email outnya tidak kita butuhkan, lalu exchange rate-nya juga tidak kita butuhkan, atau secondary email juga kita tidak butuhkan ya. Kita bisa remove field-nya di sini. Nah, kita bisa buat ini mungkin laporan pembersihannya kita buat ini menjadi auto number. Jadi nanti akan menjadi number otomatis ketika kita memasukkan datanya. Lalu di sini saya butuh checkbox ya untuk apakah dia sudah pembersihan unit indoor misalnya. Door seperti ini, lalu dia nanti perlu centang, lalu saya juga butuh centang lagi untuk pembersihan unit outdoor, misalnya seperti ini ya, dan nanti perlu centang juga. Lalu saya juga butuh mungkin bukti pembersihannya, yaitu dia harus upload foto ya. Unit indoor, nah unit indoor, dan foto unit outdoor-nya nanti, saya ketika pembersihan AC. Oke, jadi kita bisa buat seperti ini. Lalu mungkin kalau kita mau tambahkan yang lainnya adalah, mungkin kita mau tambahkan rincian
pembersihan atau catatan ya. Nah, misalnya seperti ini, lalu kita save ya, kita save di sini. Kita mau tambahkan dulu lookup field. Ini yang akan nanti sambungkan ini untuk apa sih? Misalnya ini di sini transaksi yang berkaitan ya. Kita mau sambungkan dengan transaksi yang berkaitan. Di sini kita bisa pilih untuk modusnya ada deals ya, karena ini akan bersangkutan dengan deals atau transaksi yang berjalan. Nah, ini kita bisa kasih nama related list-nya nanti, yang ada di deals-nya nanti adalah laporan pembersihan. Nah, di sini kita done, dan kita save and close. Save and close, kita kembali ke deals tadi. Di sini kita kembali ke deals. Kita lihat kembali ABC Corp di sini ya. Nah, di sini kita sudah lihat ada modus baru atau ya ada modus yang berkaitan baru dengan deals ini, yaitu laporan pembersihan. Dan nanti ketika tim kita datang, dia sudah lihat, oh ini Pak Dedi di ABC Corp, ini saya buat laporan pembersihan deh. Dia buat laporan pembersihan untuk ABC Corp, di sini pembersihan outdoor indoornya sudah selesai, dia upload filenya untuk unit indoornya, seperti apa pembersihannya, seperti itu ya. Bisa dia upload filenya di sini. Dia upload filenya di sini, misalnya dia masukkan filenya untuk saya contoh foto apa saja bisa di sini kita bisa gunakan dari desktop. Di sini dia upload fotonya kemudian dia attach. Begitu juga dengan outdoornya, dia upload kembali seperti itu, dia upload dan dia attach. Nah, seperti itu, dan dia submit ya, dia save. Nah, di bagian bawah kita tinggal sesuaikan saja kolomnya yang kita butuhkan. Di sini kita butuh yaitu pembersihan unit indoor, outdoor, transaksi yang berkaitan, lalu di sini kita butuh juga rincian pembersihan atau catatan. Kita tinggal save saja, dia akan munculkan seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita dan kita bisa masukkan ke dalam Zoho CRM kita. Jadi kita bisa buat custom model ya tadi yang mungkin tidak ada secara default di dalam Zoho CRM, tetapi kita bisa adakan sehingga kita bisa membuat apa yang menjadi proses kita, yang menjadi keunikan di perusahaan kita ini tetap bisa berlangsung dengan baik di dalam Zoho CRM. Begitu untuk customisasi modul dan bagaimana kita bisa membuat modul di dalam Zoho CRM, Mas Maruf. Kembali lagi ke Mas Maruf. Baik, terima kasih Hazel. Berikutnya, tadi saya sudah sedikit menyinggung nih soal customisasi UI. Jadi Zoho CRM sendiri baru saja meluncurkan fitur barunya untuk Studio Canvas. Kami akan tunjukkan sedikit ya bagaimana customisasi UI melalui Studio Canvas yang baru kami luncurkan begitu. Nah, di sini contohnya rekan-rekan semuanya. Jadi di Studio Canvas ini rekan-rekan bisa mengupload foto ataupun video karena di sini ada tab galeri juga yang bisa rekan-rekan manfaatkan. Kemudian juga rekan-rekan apabila ingin mengupload data, kami juga bisa kami juga sudah sediakan. Berikutnya juga ada elemen-elemen yang ingin rekan-rekan tambahkan di dalam web formnya teman-teman juga. Ini dengan sangat mudah sekali bisa teman-teman sesuaikan. Dan terakhir, apabila rekan-rekan ingin memberikan style ataupun sentuhan gaya-gaya sesuai dengan seni yang rekan-rekan ingin tampilkan sebagai identitas perusahaan rekan-rekan semuanya, ini juga bisa disesuaikan. Nah, ini adalah Studio Canvas terbaru dari kami. Kita masuk ke kemampuan CRM dalam kanal komunikasi. Jadi di Zoho CRM sendiri sudah terintegrasi dengan email, dengan media sosial, live chat, dan tentu saja dengan WhatsApp. Ini yang paling banyak sekali digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan biasanya ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan dalam mengelola pelanggan kita. Nah, di sini rekan-rekan, kami mohon bantuannya, silahkan keluarkan HP-nya, kemudian coba rekan-rekan semuanya bisa men-scan QR Code yang sudah kami sediakan. Nanti akan terkoneksi dengan nomor WhatsApp dari kami, dan nanti akan kami tunjukkan demonya ketika rekan-rekan sudah berhasil menghubungi kami melalui QR Code ini.
Ini saya juga mencoba ya untuk scan QR code-nya, kemudian terhubungan dengan nomor WhatsApp-nya, dan saya akan chat ke nomor WhatsApp ini. Kita berikan waktu sebentar ya, Angel, biar rekan-rekan yang ada di sini bisa mencoba fitur ini juga. Baik, saya rasa cukup. Silahkan Hazel, bisa ditampilkan demonya. Oke, apakah sudah scan semua? Sudah, kita akan lihat ya bagaimana ini kita bisa mendapatkan leads. Jadi di dalam Zoho CRM, kita di bagian channel di sini kita ada business messaging, di mana kita bisa integrasi dengan WhatsApp secara langsung di sini. Ya. Jadi kita lihat di sini saya sudah integrasikan satu nomor telepon saya dan saya koneksikan dengan Zoho CRM. Kita masuk ke bagian leads ya, kita coba lihat. Nah, di sini kita lihat ada dua nomor, yaitu Pak Ramlan dan Pak Laili ya, Pak Laili. Nah, di sini kita bisa lihat, saya contoh Pak Ramlan di sini ya. Pak Ramlan di sini kita bisa lihat ada komunikasi secara langsung. Saya tinggal buka WhatsApp-nya di sini. Saya juga bisa langsung jawab di sini. Halo Pak Ramlan, atau saya bisa gunakan predefined text di sini. Saya contoh, saya gunakan di sini. Nah, saya bisa langsung send saja. Jadi untuk menyapanya kita bisa punya juga predefined text, di mana ini bisa membantu kita mungkin membuat template percakapan kita, dan nanti langsung dikirimkan. Apakah Pak Ramlan bisa lihat secara langsung atau bisa langsung menerima ya Pak? Bisa mungkin konfirmasi, jawab juga di WhatsApp-nya Pak Ramlan. Mungkin kalau tadi oke, dia bisa lihat. Nah, ini Pak Miftahur Rizky juga ya. Kita coba chat juga di sini. Nah, kita coba chat, kita kirimkan template kita di sini, kita send. Nah, di sini kita send. Apakah terima juga Pak Miftah atau Pak Rizky di sini saya panggil ya. Mungkin bisa dibalas juga sehingga kita bisa lihat apakah memang WhatsApp ini bekerja secara langsung. Jadi kita bisa lihat kalau ada percakapan tertentu, kita bisa lihat misalnya kita mau buat aktivitas langsung juga bisa kita langsung buat di sini. Misalnya kita mau buat meeting dengan Pak Miftah, di sini kita bisa buat meeting langsung, misalnya meeting dengan Pak Miftah. Misalnya sedang bercakap-cakap, kita buat meeting di sini. Misalnya di hari ini jam 12 nanti saya mau meeting, nah, saya bisa langsung pilih save. Nah, kita bisa lihat nanti aktivitasnya, oh saya punya meeting nanti dengan Pak Miftah di sini. Jadi kita bisa lihat apapun yang berkaitan dengan Pak Miftah di sini juga. Jadi kita bisa lihat bahwa integrasi dengan WhatsApp ini juga akan membantu kita mempunyai komunikasi yang baik dan secara langsung dengan klien-klien kita atau dengan kontak yang kita miliki. Begitu adalah integrasi WhatsApp di dalam Zoho CRM, Mas Maruf. Kita kembali lagi. Baik, di sini ada otomasi ya. Jadi pekerjaan tentunya akan lebih mudah jika kita lakukan secara otomatis. Dan di Zoho CRM tentu saja sebagai sebuah software untuk membantu rekan-rekan mengelola pelanggan, kami sudah banyak sekali fitur otomatisasinya. Di sini contohnya adalah dengan mengotomatiskan tindakan rutin terkait dengan task, terkait dengan catatan, itu semuanya bisa dilakukan secara otomatis apabila memang ada tindakan-tindakan yang perlu secara kontinu dilakukan. Jadi bisa otomatis melalui Zoho CRM. Berikutnya juga ada penugasan record data, ada eskalasi apabila ada top urgent yang dibutuhkan untuk customer kita dan perlu diambil tindak lanjut secara cepat oleh tim sales kita, maka kita bisa melakukan eskalasi juga. Berikutnya ada lead scoring, apabila kita ingin memberikan skor ataupun nilai terhadap calon customer kita yang mempunyai probabilitas atau kemungkinan untuk bisa cross one dengan kita. Nah, itu kita bisa lakukan lead scoringnya. Terkait dengan otomasi di dalam tindakan rutin, juga penugasan record data akan ditunjukkan demonya juga oleh Pinzon. Oke, baik Mas Faruf. Kita lihat ya bagaimana kita bisa mengotomatiskan tindakan rutin dan bagaimana juga kita bisa melakukan penugasan record data. Kalau tadi kita lihat di awal, tadi kita menggunakan manual ya, ketika kita misalnya contoh di sini Pak Ramlan, kita misalnya Pak Jarod, oke, Pak Jarod di sini
sudah WhatsApp saya, misalnya saya mau tugaskan tim saya, kita manual ya, kita bisa pindahkan di sini. Kita bisa gunakan ceng jadi Pak Fajar, misalnya yang lalu tadi kita juga sudah lihat di awal, kita buat tugasnya secara manual juga ya, kita buat aktivitasnya ini manual ya, kita buat manual seperti itu tadi. Nah, saya di sini Pak Jarot tadi ini baru coba ya Pak ya, saya coba jawab dulu nih Pak ya, apakah memang kita bisa, jadi kita bisa langsung lihat apakah memang berfungsi, apakah memang ini diatur demo ini sehingga berfungsinya hanya untuk orang-orang tertentu, tidak ya. Di sini kita bisa jawab dan kita bisa langsung berkomunikasi dengan siapapun, mau siapapun yang join di webinar kali ini dan mengirimkan WhatsApp. Jadi kita bisa lihat bahwa ini langsung terintegrasi tanpa kita harus menunggu lama ya. Jadi langsung masuk ke dalam WhatsApp. Masuk kita akan bahas otomasinya di dalam Zoho CRM. Di sini kita punya workflow, kita bisa masuk tadi kembali, kalau mungkin saya kecepatan, kita kembali ke pengaturan, di bawah automation, di sini ada workflow rules, di mana kita bisa create rules di sini. Contoh, untuk leads tadi, saya buat ini adalah new leads from website, misalnya dari website, atau mungkin kita juga bisa dari WhatsApp ya. Nah, di sini kita buat ketika record action-nya, jadi ketika kita membuat workflow di sini, kita bisa pilih. When itu adalah ketika kita akan men-trigger workflow ini nantinya. Jadi, kapan ini akan di-trigger? Yaitu ketika record ini dibuat. Atau ketika record itu diedit atau di-delete, kita juga bisa bikin ini menjadi triggernya. Jadi, karena ini saya mau membuat otomasi untuk langsung assign tugas atau menjadikan PIC tim saya untuk menghandle list tertentu dan juga untuk membuat tugas, otomatis ketika ini saya setting ini dibuat. Ketika record ini dibuat, lalu kondisinya adalah source-nya adalah tadi lead source-nya berasal dari website. Jadi saya bisa pilih di sini adalah website ya. Website, kita klik next. Nah, instant action-nya adalah kita mungkin mau assign owner tadi. Assign owner, usernya di sini kita bisa pilih apakah user ini misalnya contoh kita punya tim sales kita ada 8 atau 3 orang, di sini kita bisa pilih secara 3 orang langsung, ataupun kita bisa pilih roles-nya. Kalau misalnya sudah banyak, kita nggak mau pilih satu-satu ya, misalnya sales kita ada 100 orang, kita nggak mungkin pilih satu-satu, kita langsung pilih untuk roles-nya atau yang memang jabatannya adalah sales staff seperti itu. Kita bisa pilih seperti itu. Karena ini saya sedikit, saya pilih 3 orang saja langsung ya. Nah, di sini ini akan dibagi leads ini secara rata nantinya. Jadi, misalnya contoh hari ini ada 3 leads yang masuk. Leads pertama akan masuk ke Hansel, leads kedua masuk ke Fajar, leads ketiga masuk ke Dedi nantinya. Jadi, akan dibagi secara rata oleh sistem Zoho CRM langsung. Jadi, sales nanti akan kebagian semua leads secara seimbang. Saya contoh nih, hari ini ada 4 leads yang masuk kembali. Nanti yang pertama masuk ke Hansel, yang kedua masuk ke Pak Fajar, yang ketiga masuk ke Dedi. Lalu yang keempat masuk ke siapa? Kembali akan masuk ke Hansel. Lalu bagaimana kalau ternyata besoknya masuk lagi 3 leads? Berikutnya apakah memang besok langsung masuk ke Hansel lagi, jadi Hansel dapat 3 dong? Enggak, seperti itu ya. Ketika Hansel sudah mendapatkan yang tadi yang keempat di hari ini, otomatis besok 3 leads itu akan dimulai dari Pak Fajar yang dapatkan dan Pak Dedi. Baru nanti berikutnya lagi yang ketiga adalah Pak Hansel lagi. Jadi akan dibagi rata lagi, begitu juga dengan seterusnya. Jadi tetap akan dibagi benar-benar sama di dalam sistem Zoho CRM. Jadi atau sistemnya ini disebut round robin ya. Jadi semua leads akan dibagi rata. Kita save and associate. Lalu tadi berikutnya kita mau buat langsung aktivitas atau tugas ya. Kita mau buat tugas untuk tim kita yaitu follow up leads. Misalnya follow up by email. Follow up by email kita pilih tenggat waktunya adalah dari ini dieksekusi adalah 1 hari. Jadi di sini saya mau 1 hari berikutnya ini adalah menjadi tenggat waktunya. Jadi harus cepat di follow up lebih lanjut. Kita bisa lihat di sini kita bisa tugaskan ini ke siapa. Kalau kita kosongkan, ini akan otomatis ditugaskan kepada siapa yang bertanggung jawab atas list tersebut. Kita save and associate dan kita save di sini. Kita contoh buat ya. Kita buat leads baru. Di sini
Kita contoh buat leads baru. Kita buat leads. Di sini dengan nama mungkin sini adalah Henzel seperti itu ya, dengan emailnya adalah henzel@sohocorp.com saya seperti itu. Dengan mungkin di sini tadi source-nya ya, kita pilih yang menjadi triggernya, kondisinya adalah dari website. Nah, ketika kita save di sini, maka kita bisa lihat di sini langsung ada assignment leads owner-nya, dan juga di sini kita bisa lihat ada activities barunya. Jadi langsung ada follow up by emailnya, langsung muncul ya. Dan siapa yang ditugaskan adalah Hensel Setiawan. Jadi kita bisa buat otomasi di dalam Zoho CRM kita yang membuat pekerjaan kita lebih efisien lagi. Jadi tadi kalau kita harus menetapkan lead owner-nya manual atau sendiri, kita bisa membuat ini menjadi otomatis, di mana kita langsung membuat tugas, sehingga sebagai manajer kita tidak perlu membuat ini manual lagi satu persatu. Kalau misalnya kita punya 10 sales, tentu saja kita akan kesusahan ya untuk memanage ini, untuk membuat tugas manual. Nah, ini kita tinggal menetapkan workflow function atau workflow rules di dalam Zoho CRM, dan kita bisa memantaunya secara langsung. Jadi otomasi membuat pekerjaan kita lebih efisien di dalam Zoho CRM. Begitu Mas Maruf, kembali lagi ke Mas Maruf. Terima kasih Hazel. Dan berikutnya rekan-rekan semuanya kita akan masuk ke fitur Zia. Zia ini merupakan asisten AI dari Zoho, di mana Zia sendiri akan memberikan banyak sekali wawasan untuk rekan-rekan semuanya. Di Zia, rekan-rekan bisa mendapatkan rekomendasi dan juga prediksi. Juga ada Zia Vision, di mana apabila rekan-rekan mengupload sebuah gambar ke Zoho CRM, maka dia akan mendeteksi gambar tersebut. Akan ada wawasan yang dimunculkan. Berikutnya juga ada percakapan AI untuk membantu tim sales dalam memfollow up, ataupun mungkin ada pertanyaan, ada request yang masuk, itu akan dibantu lewat AI juga. Dan Zia juga bisa memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk melakukan telepon ataupun email kepada customer kita. Karena sudah ada history yang ada di dalam Zoho CRM terkait dengan masing-masing customer. Berikutnya juga Zia bisa memperkaya data untuk rekan-rekan semuanya, karena Zia bisa membantu untuk mendapatkan data, kemudian juga bisa memvalidkan data yang sudah masuk di dalam Zoho CRM kita. Sehingga data itu semuanya bisa tersimpan dan juga bisa tervalidkan sesuai dengan masing-masing data customer kita. Nah, kami akan tunjukkan nih bagaimana contoh rekomendasi dan juga prediksi dari Zia. Di sini misalnya kita punya customer atas nama Paul Smith, dan kita adalah perusahaan jual beli mobil misalnya. Dan ketika kita mengklik customer atas nama Paul Smith, di sini kita bisa melihat produk apa yang sebaiknya kita tawarkan ke Paul Smith. Rekomendasi dari Zia itu adalah menjual mobil dengan merek Ford Mustang. Kita juga bisa memberikan produk bundle-nya berupa custom feature dan juga kita tawarkan repair insurance. Dan ini adalah contoh rekomendasi dari Zia. Kemudian juga ditampilkan di sini kapan waktu terbaik untuk telepon ke Paul Smith dan juga kapan waktu yang tepat untuk chatting dengan Paul Smith. Ada semuanya di dalam Zoho CRM dibantu oleh Zia. Berikutnya, kita akan lihat ketika misalnya di sini kita ada perusahaan yang menjual TV Anderson dengan ukuran 32 inch. Nah, di sini Zia merekomendasikan beberapa kontak yang ada di dalam data kita yang sebaiknya kita tawarkan produk TV Anderson 32 inch ini. Kenapa kita tawarkan kepada kontak ini? Karena adanya kesamaan pola story. Misalnya dari billing date-nya, billing location-nya, dan juga usia dari masing-masing kontak. Karena Zia mendeteksi biasanya kalau di umur 25-40 tahun misalnya, mereka ada kecenderungan minat untuk membeli TV Anderson ukuran 32 inch. Nah, ini adalah salah satu contoh dari wawasan dari Zia. Nah, berikutnya kami juga ada integrasi bawaan dan juga ekstensi untuk marketplace. Integrasi bawaan contohnya ada Google, Microsoft, dan juga ada aplikasi Zoho. Kami memiliki lebih dari 55 aplikasi dan ada beberapa aplikasi yang bisa diintegrasikan
dengan Zoho CRM. Dan juga ekstensi marketplace bisa dengan DocuSign, WhatsApp, Dropbox, dan masih ada ratusan lagi ekstensi yang bisa rekan-rekan tambahkan. Nah, ini adalah contoh integrasi bawaan. Di sini bisa mulai dari Zoho Webinar, Zoho Backstage untuk manage event, kemudian juga ada Advanced Analytics, selain analitik bawaan dari Zoho CRM. Kemudian juga ekstensi marketplace-nya, ini ada banyak sekali. Ini tidak hanya yang ada di dalam negeri, tapi juga ada di luar negeri. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, berikutnya terkait dengan kepatuhan atau compliance. Di sini kami merujuk pada HIPAA dan juga GDPR. HIPAA sendiri mengharuskan rekan-rekan semuanya memastikan integritas informasi kesehatan yang dilindungi dan memiliki pelindungan yang diperlukan. Ini terkait dengan informasi kesehatan elektronik. Sehingga setiap data yang dikumpulkan, diakses, diproses, dan juga disimpan, itu rekan-rekan bisa menjamin. Begitu. Dan sebagai rekan bisnis, Zoho CRM memastikan pelanggannya memiliki kemampuan untuk mematuhi HIPAA. Nah, terkait dengan GDPR, ini merupakan undang-undang privasi dan pelindungan data di seluruh Uni Eropa yang mengatur bagaimana data penduduk Uni Eropa tersebut dilindungi oleh perusahaan dan meningkatkan kontrol yang dimiliki penduduk Uni Eropa terhadap data pribadi mereka. Dan GDPR ini relevan bagi perusahaan manapun yang beroperasi secara global, tidak hanya yang berbasis di Uni Eropa. Sehingga data pelanggan itu tentunya akan sangat penting sekali dimanapun mereka berada, dan itulah sebabnya mengapa kami menerapkan kontrol GDPR sebagai standar dasar untuk operasi bisnis kami di seluruh dunia. Berikutnya ada ruang developer. Di awal saya sudah singgung bahwasanya kami juga memberikan keleluasaan bagi para developer di dalam perusahaan rekan-rekan semuanya untuk bisa mengembangkan sendiri platform CRM-nya. Di sini rekan-rekan developer bisa mengembangkan API, custom function, widget, script client, hingga aplikasi mobile dan juga website-nya. Nah, itulah rekan-rekan semuanya materi webinar kita di pagi sampai dengan siang hari ini. Rekan-rekan bisa mengirimkan email terkait dengan pertanyaan dan juga request demo ke effect-@zohocorp.com. Dan apabila rekan-rekan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Zoho, rekan-rekan bisa mengunjungi kanal informasi dari kami. Bisa follow kami di media sosial dan juga di YouTube. Media sosial kami ada di Instagram dan juga ada di LinkedIn. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya sudah bergabung di webinar dari pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan sampai jumpa di webinar Zoho Indonesia berikutnya.